Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua yang telah menyediakan waktu untuk datang pada undangan kami, yaitu Bapak Ibu dari CGP ya. Dan tentunya ini adalah kesempatan yang mungkin bagi saya luar biasa untuk saling berbagi terkait dengan sebenarnya CGP itu apa gitu kan. Nah, itu yang pertama saya ingin memperkenalkan diri, mungkin dari Bapak Ibu kan sudah kenal lah siapa saya, Ibu Puji Rianto. Dari saya sebenarnya adalah CGP angkatan ke-7 Kabupaten Magetan dari SMK 1 Bendo ya. Mungkin adalah suatu kesempatan yang sebenarnya awalnya adalah dipaksa sebenarnya untuk mengikuti ya. Sebenarnya itu apa sih guru penggerak gitu kan awalnya. Terus nah apa itu daftar mengikuti proses, dan ternyata kesempatan yang mungkin luar biasa bagi saya yang dulunya mungkin guru ya, guru-guru yang mungkin guru biasa menjadi guru yang mungkin istilahnya bergerak, dan ternyata di situ saya mendapatkan banyak pada diri saya sendiri itu banyak kesalahan ternyata selama ini mengajar, yang mungkin bagi saya itu saya udah benar gitu kan, saya udah yang memberikan yang terbaik demi murid, demi istilahnya berlabel ini pokoknya demi murid, demi peserta didik, pokoknya kamu ini yang terbaik gitu. Ternyata setelah mengikuti beberapa kali diklat guru penggerak itu ternyata ada beberapa kesalahan mindset kita. Mungkin saya dapatnya sedikit masih juga banyak kesalahan, tapi saya ingin berbagi terkait dengan aksi nyata khususnya di modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Nah, seperti itu yang saya awali itu. Di sini saya mendapatkan ada beberapa konsep utama dari budaya positif, yaitu yang akan nanti kita bahas mungkin, dan bukan saya sebagai pembahas saja, mungkin kita akan nanti sedikit sharing sebenarnya benar nggak ini ya kan. Saya juga bukan maksudnya dan menghubungi kita sebagainya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, terus selanjutnya ada disiplin positif, terus selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan adanya segitiga restitusi. Oke, kita akan pertama yaitu di sini yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Mungkin bagi kita yang biasanya di kelas gitu kan, nah kita biasanya mengkondisikan murid gitu kan, berarti masuk. Posisinya itu kita masuk terus mengkondisikan siswa gitu kan ya pada umumnya ya kan. Nah kita ternyata itu kita menerapkan yaitu yang guru yang mengontrol murid. Kita sepertinya itu sebagai pengendali utama gitu kan. Nah di sini saya juga baru tahu ternyata kita itu ternyata sedikit memaksa murid untuk mengikuti aturan kita. Tapi mereka apakah menyadari kepentingannya? Apakah mereka tahu bahwa apa itu kita mengontrol murid itu ternyata ada efeknya gitu kan? Bisa jadi mereka itu nanti ke depannya itu adalah terlalu tergantung ya. Mereka tidak tahu kalau ini apa itu, ini misalnya terlalu tergantung kan, dikasih tunjuk nih anak-anak hari ini anak-anak hari ini pakai seragam ini, gitu kan? Anak-anak kita mulai pembelajaran, silakan untuk mulai duduk, mulai rapi, gitu kan? Baru kita udah ternyata mulai mengendalikan seperti itu. Nah, itu efeknya ternyata ketika nanti udah selesai dengan pembelajaran kita ataupun selesai sekolah, mereka akan masih ini membutuhkan apa itu tuntunan dari kita, dari orang lain. Padahal belum tentu di masyarakat pas nanti ada yang mau menuntut, gitu kan? Nah, seperti itu. Oke, di sini ada
apa itu sebenarnya itu siapa yang memiliki kontrol gitu kan. Nah, kalau stimulus responnya coba satu aja, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Gitu kan ya. Istilahnya kan kalau kita di kelas gitu kan, saat pembelajaran kan kita seakan-akan itu memaksa siswa itu berpandangan sama dengan kita, gitu kan? Nah, dalam teori kontrol, nah kita coba berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya kita juga boleh, nah kita sewaktu itu juga kita dengan posisinya sebagai siswa, sebenarnya itu posisi mereka itu gimana gitu kan. Nah, kayak perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya kan? Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa mereka melakukan misalnya perilaku buruk itu ternyata memiliki tujuan, gitu kan? Kadang-kadang itu ada yang rame saat pembelajaran ataupun diem saja, ada yang tidur dalam pembelajaran itu ternyata mereka memiliki tujuan, gitu kan? Nah, mungkin ada beberapa yang kita pernah mencoba untuk sebenarnya ada yang istimewa dalam kelas itu, ternyata mereka memiliki tujuan. Pernah kayak gitu menjumpai seperti itu, Ibu Penny? Pernah. Jadi ada beberapa siswa itu yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi sebagai guru pendidik harus mengenal karakternya. Jadi tidak harus disamakan semua penyampaian guru terhadap harus sama gitu ya. Berarti istilahnya ya tentunya kita tidak harus memaksa untuk sama gitu kan. Ternyata mereka memiliki beberapa tujuan dan mereka kadang-kadang ingin mencari perhatian kan, sesuai dengan usia anak-anak kita kan di kelas remaja ya, menginjak remaja itu ternyata membutuhkan sesuatu yang ingin dihargai gitu kan. Nah, oke, coba kita akan lanjut saja. Nah, di sini itu kita akan coba mulai terkait dengan disiplin, ya kan? Nah, mungkin seumuran dengan kita, mungkin saat SD masih mengalami seperti ini ya. Ketika mungkin kelas kita kosong, misalnya belum datang gurunya, terus kita agak rame. Nah, bapak ibu guru keluar dari kantor itu kan udah kayak gini, gitu kan? Itu udah takut ternyata. Ya. Nah, di sini yang pertama adalah hukuman adalah dapat mendisiplinkan anak, gitu kan? Nah, hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu dapat meningkatkan disiplin si anak. Nah, penghargaan juga sebaliknya. Kalau hukuman kan itu yang bersikap negatif ya, kalau penghargaan itu punya positif. Tapi sebenarnya setuju nggak nih? Misalnya kalau ada ini misalnya pernah itu saya itu tidak mengerjakan rame dalam kelas, terus akhirnya sama bapak guru saya dulu itu suruh mencatat 2 halaman, terus saat di kelas saya berjanji tidak akan rame lagi gitu. Itu gimana? Apakah udah ada yang pernah mengalami seperti itu? Nah, itu dari ini jiwa kita ini sebenarnya itu untuk mendisiplinkan, benar nggak itu maksudnya? Maksudnya setuju nggak nih? Pak Surya mungkin? Ya, setuju Pak. Setuju? Ya. Untuk mendisiplinkan ya? Iya. Hukum dan disiplin. Posisinya kita sebagai yang dihukum nih misalnya nih, setuju nggak? Saya dihukum nggak setuju. Nggak setuju ya, maksudnya. Nah, kita latihan kita berkaca, kita berpikir sebagai murid gitu kan, karena hukuman itu kalau udah mendisiplinkan anak itu ternyata kalau mungkin mereka sudah menerima oke gitu kan. Tapi kadang-kadang banyaknya itu mereka tidak menyadari, tidak mau tahu mereka itu sebagai hanya hukuman gitu kan. Suruh nulis itu misalnya suruh menulis, ternyata kan sebenarnya intinya kan bukan anak itu rame, tapi ternyata di balik itu ada mungkin temennya yang bikin jengkel, atau mungkin ada penyampaian pembelajaran bapak ibu guru yang kurang
menarik, kurang atraktif, atau kurang bagaimana monoton saja. Saya itu ramai itu karena kegiatannya hanya terus menulis terus dari 3 jam pelajaran ya menulis saja, mendikte. Itu ada sekretaris dari kelas kami suruh apa itu menulis di papan gitu kan, tulis gitu kan. Nah kita hanya menulis terus. Ternyata seperti itu ya. Nah coba kita akan lebih dalam lagi. Nah disiplin positif nih sebenarnya kan coba kita lihat budaya dalam budaya kita mana disiplin itu ternyata yang seseorang layak untuk mendapatkan kepatuhan gitu kan. Nah dan istilahnya itu berhubungan dengan kata yang tidak nyaman. Istilahnya disiplin itu pokoknya kamu ikut aturan ini ya. Kamu ikut aturan ini itu nggak mau tahu ya pokoknya harus ikut gitu kan. Nah tujuan kita sebenarnya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah ini nanti kita coba akan merubah ya terkait dengan disiplin tersebut. Kita coba kita disiplinnya disiplin positif, yaitu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Intinya itu bagaimana kita memunculkan kesadaran atau aware dari mereka. Misalnya anak tidak memakai wear pack saat praktek gitu kan. Ya, itu kan disiplinnya itu kan harus pakai wear pack saat praktek. Tapi kenapa kok harus pakai wear pack? Ya kan? Nah, itu yang harus ditanamkan pada mereka sehingga dengan kesadaran tersebut ya akhirnya itu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman itu mereka ketika praktek ya harus saya pakai wear pack gitu ya. Oke. Nah di sini karena kita di Indonesia mau ternyata kita memiliki sosok filosofis pendidikan kita. Bagi kita kan kalau belajar terkait pendidikan kan biasanya dengan luar negeri kan, dengan teori apa itu ada perkembangan oleh Bloom, ada teori Pigler dan sebagainya. Nah ternyata kita itu kan memiliki sosok filosofis pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang merdeka. Nah sehingga kalau kita sedikit flashback kan apa itu slogan pendidikan kita kan Ki Hajar Dewantara menyampaikan ing arso tutodo ing madya karso tuturi handayani seperti itu. Dan salah satunya yaitu terkait bahasanya adalah merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini maksudnya bagaimana? Anak-anak itu bukan bergerak karena diperintah. Berarti kan kalau masih diperintah, masih ini kan masih belum merdeka mereka. Tetapi merdeka sepenuhnya itu adalah mereka secara sadar kemauan mereka sendiri itu bergerak, ya. Misalnya bergerak mulai pagi menyiapkan misalnya kelas apa itu jamnya berapa, pakaiannya apa, berangkatnya berapa, persiapannya apa saja seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, di sini kita akan coba masuk di nilai-nilai pendidikan kita, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dimana itu kalau kita sekarang sudah sebenarnya sejak lama Bapak Father kita kan sudah merumuskan Pancasila gitu kan. Itu sebuah karya mahakarya dari para pendahulu kita, tentunya adalah banyak nilai yang terkandung di dalamnya sehingga kita di sini kita akan kembali lagi ke profil
profil pelajar Pancasila, berarti pelajar kita itu seperti apa ya profilnya ya. Nah, di sini kita sudah apa ya? Di sini kan yang kita kembangkan kan mulai dengan proyek P5 itu kan ya, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, sampai dengan Oke. Nah, apa itu nilai kebajikan universal? Kalau kita ini setiap sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Berarti dengan nilai-nilai tadi saya ulang lagi, dengan nilai Pancasila tersebut ya kita setiap individu itu ya dengan interaksi dengan orang lain itu mereka akan diterima gitu kan. Karena di sini kalau kita bilang universal itu berarti kan ya bisa lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya. Oke. Next. Oke. Kita akan lanjut. Oke, coba kita akan coba lihat terkait dengan motivasi ya, karena tadi kita terkait dengan perilaku tadi. Nah, perilaku tadi akan diwujudkan dalam. Oke, ya kita coba untuk motivasi, ya kan? Motivasi itu yang ada dua, ya motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau eksternal itu dari luar, ya, dari luar yang mempengaruhi kita untuk melakukan suatu tindakan. Kalau internal adalah dari dalam diri kita. Nah, kalau eksternal itu misalnya adanya ketidaknyamanan atau hukuman dan juga adanya imbalan. Nah, misal kalau ketidakhukuman misalnya kalau saya pakai seragamnya berbeda, saya akan mendapatkan ini gitu kan. Jadi otomatis mereka akan mengikuti. Terus ketika saya mendapatkan imbalan, nah misalnya kalau nanti nilainya bagus, saya akan mendapatkan ini gitu kan, hadiah gitu kan, eksternal. Nah kalau selanjutnya adalah internal itu dari diri kita sendiri. Nah, oke, coba kalau selama ini yang mungkin kita dalam pembelajaran itu pakai motivasi yang mana ini? Kalau kita di kelas, nah mungkin eksternal ya banyak kan ya. Misalnya kalau hukuman itu biasanya yang dilakukan apa nih? Kalau udah dapat ini nilainya jelek gitu kan ya. Iya. Nah, terus kalau yang imbalan misalnya reward ngancamnya pakai apa? Biasanya ngancamnya pakai apa kan? Kalau kamu ramein nanti kamu dapat nilai jelek gitu kan, nilainya sampai saya kurangin gitu kan. Nah itu selain itu adalah motivasi eksternal yang ternyata tidak bagus buat anak-anak sebenarnya, karena itu sepertinya kita memaksa ya, dan itu tentunya ada perlawanan dalam diri mereka untuk sebenarnya kalau nanti apa itu istilahnya kalau tidak berpuasa lagi, istilahnya tidak belajar lagi ya nggak mau gitu kan. Tapi bagaimana kita menumbuhkan ya, motivasi yang internal ini yang dari mereka, misalnya belajar yang rajin ya anak-anak, nanti ilmu yang kalian dapat itu nanti akan bermanfaat kalian. Misalnya kalau belajar di sini TKR kan, teknik kendaraan dan otomotif misalnya, itu nanti kamu dapat ini gitu kan, misalnya dapat bisa memperbaiki, bisa jadi nanti kamu punya mobil nih kan, gak ada yang tahu nih, ketika nanti tahu-tahu nanti berhenti tengah jalan mogok gitu kan, kamu nanti bisa, dan kamu harus misalnya akinya gimana, ada error gitu kan. Nah itu kalau kamu nanti rajin atau memperhatikan pembelajaran dengan baik, nanti kamu bisa memperbaiki gitu kan. Nah itu kamu sendiri juga bisa membantu orang lain gitu kan ya. Nah di sini
Kalau kita coba motivasi internal itu membangkitkan dari dalam itu, misalnya pembelajaran bahasa Jawa gitu kan. Nah, kita kan masih di Jawa. Kalau kita tentunya orang Jawa, kalau kita menggunakan dengan bahasa yang baik dan benar, istilahnya dengan ganggu gitu kan, mereka akan lebih dihargai lagi gitu kan. Dan itu sangat bermanfaat di masyarakat, ya kan? Kita kan tidak akan tahu nih kedepannya nanti kamu ke Jakarta ataupun keluar Jawa, ya kan? Atau masih di sekitaran sini. Nah, tentunya kalau masih di sekitaran sini kan kita sangat memerlukan adanya bahasa Jawa gitu. Sehingga di sini kita pasti bisa, gitu kan? Ya, untuk motivasi. Nah, di sini kita coba saya sedikit berbagi terkait dengan ada dua, ya, yaitu hukuman dan konsekuensi. Mungkin di sini itu saling kita sedikit rancu ya. Kalau hukuman itu istilahnya kan satu arah, maksudnya itu dari kita saja ya, sebagai mungkin pengelola kelas gitu kan. Nah, di sini coba kita akan sampaikan yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu istilahnya itu kesepakatan. Nah, saya beberapa kali bertemu dengan guru-guru hebat gitu kan. Di tiap awal pembelajaran itu mereka membuat yaitu kesepakatan atau kontrak belajar. Nah, yang dimana itu ada dua arah. Berarti bukan hanya siswa, tapi juga mengingat ke guru. Dan kadang-kadang mereka itu kan, ya mereka anak-anak sekarang itu sudah mulai kritis. Lupa kok hanya kita saja gitu kan. Kalau kita telat dimarahin, dihukum, ini. Tapi kalau bapak ibu guru telat, kok fine aja gitu kan. Itu mereka tidak berani menyampaikan, tapi kalau menulis kertas ataupun komen di medsos dan sebagainya ataupun di percakapan WhatsApp mereka dengan teman itu beredar itu, dan itu menjadi ya mereka itu kan juga punya pemikiran, pengen mendapatkan pengakuan lah mereka ya. Makanya kita lebih baik kita menggunakan konsekuensi ya, karena kalau hukuman itu adalah yang bersifat satu arah dari pihak guru ya, yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Nah, di sini berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kita sudah sepakat nih ya, saat pembelajaran kita dimulai jam berapa, kalau nanti ada yang telat seberapa menit, nanti konsekuensinya apa. Begitu juga Pak Guru, jika masuk ke kelas ada konsekuensinya seperti itu. Dan kita bisa coba lihat, pengennya apa anak-anak itu presentasi. Misalnya presentasi Pak saya itu kelasnya ketika pembelajarannya Pak Puji, pengennya itu gini ya, kita tampung saja, terus kita cari kesepakatan apakah bagus, apakah itu diterima oleh semua, sehingga anak-anak itu dengan legowo lah istilahnya itu bahasa Indonesia, dengan sadar mereka menerima konsekuensi ataupun kesepakatan yang telah kita buat gitu. Nah, di sini saya di awal pembelajaran kita coba merumuskan bagaimana kesepakatan kita terkait dengan pembelajaran. Nah, di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya anak membenci kedisiplinan, di sini konsekuensinya malah anak itu menghargai disiplin gitu kan. Kalau hukuman itu berupa paksaan, nah, di sini konsekuensi itu berupa stimulus dan tanggapan. Berarti anak-anak diberi respon, diberi stimulus, itu mereka akan mendapatkan tanggapan. Nah, di
pendirian buruk di sini menjadi yang baik. Dan terakhir adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ketika ada mereka melaksanakan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan tersebut. Ya. Nah. Oke, di sini kita akan coba belajar terkait dengan adanya, kita coba ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini ada hukumannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi nih di sini. Nah, di disiplin itu nanti ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, kalau konsekuensi itu kan sesuatu yang harus terjadi. Nah, kalau restitusi itu restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman itu mesti tidak nyaman nih ya, untuk anak tidak nyaman mereka. Nah, kalau konsekuensi itu tidak nyaman dalam waktu pendek. Tapi kalau restitusi itu adalah menguatkan anak sehingga tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut dan itu bisa bertahan dalam waktu lama gitu kan. Nah, kalau hukuman misalnya korban nih, ada yang jahilin, korban itu mesti mendapatkan keadilan. Tapi kalau berpikir konsekuensi itu ya korban bisa diabaikan. Tapi kalau di restitusi, korban itu mendapatkan ganti ya. Nah, misalnya kalau kita restitusi ternyata tadi jahil itu tidak baik, terus menyakiti temannya. Nah, itu nanti bisa dengan sadar mau meminta maaf dan mau tidak mengulangi kembali gitu. Ya. Nah, bisa di ini ya. Sampai depan. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke ya, berarti nanti gini Pak, hukuman itu berarti nggak boleh dilakukan guru berarti ya? Ya, sebaiknya kita, karena kita konsepnya adalah memanusiakan manusia, ya. Nah, kita ganti ya istilahnya hukuman. Hukuman itu kan paksa. Nah, kita lebih baik kita rundingkan dengan anak di awal terkait dengan kesepakatan. Istilahnya sepakat itu kan anak-anak legowo lah atau menerima dengan baik dan mereka menyadari gitu kan. Karena bisa jadi kita belajar menumbuhkan kesadaran anak-anak. Jadi bukan terkait dengan misalnya kalau ada yang siswa itu ketika di sini rapi gitu kan, komplit seragamnya karena hukuman gitu kan. Tetapi kalau begitu keluar dari sekolah itu kan kadang-kadang baju lepas, amburadul kadang-kadang ya. Nah, itu mereka hanya ya karena udah duluan ya saya tidak mendapatkan hukuman kan, ngapain juga Pak gitu kan. Itu yang sering. Nah, akan sedikit berbeda, ya kan, berbeda ketika mereka memiliki kesadaran seragam yang saya pakai ini kan identitas saya sebagai bagian dari sekolah besar SMK Negeri 1 Bendok. Saya punya kewajiban untuk menjaganya. Berarti kalau saya itu pakai seragam begini terus ternyata tidak sesuai dengan etikanya siswa, misalnya merokok ataupun ngapain kegiatan yang negatif, itu kan mereka sadar gitu. Itu ya Pak ya? Ya. Nah, ini coba kita benar nggak nih kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena misalnya karena terlambat sekolah itu berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, bener ya ini ya? Oke. Udah, nanti tampil ya ini ya. Jawabannya udah muncul ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Benar nggak nih? Apa hukuman?
menggantikan. Ya, Bener ya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, berarti itu dia udah tahu, kan? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti anak suruh lepas sepatu karena sepatunya bukan warna hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Gimana? Hampir sama loh dengan yang ini tadi. Bener gak nih hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi sama-sama suruh lari, Pak. ya, bener gak nih? Tapi yang berarti kaitannya dengan mapelnya. Oke, pendapat dari Bu Feni karena itu bisa jadi itu ada konsekuensi atau kesepakatan pada mata pelajaran PJOK dan itu linear nggak misalnya lari dengan PJOK? Iya, Linear ya, mungkin bisa jadi kasusnya ini seperti ini, tapi kalau misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat masuk pelajaran bahasa Jawa gitu kan, ya tentunya berbeda ya. Nambah. Oke, kalau mungkin kalau kita istilahnya konsekuensi ini, misalnya di sini siswa menyanyikan lagu Jawa, lagu daerah karena terlambat gitu kan. Nah itu mungkin udah karena kesepakatan ya, berarti mereka harus siap gitu kan, dan mereka secara legowo atau sadar ataupun mau gitu kan tanpa paksaan. Oke. Oke, kita masuk di yang ke materi yang terakhir ya, ini ya yang ke-7 ya, restitusi. Nah, restitusi ini adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, di sini restitusi itu intinya adalah kesalahan sih oke, wajar mereka dalam kategori ya wajarnya anak gitu kan. Nah, tapi bagaimana ya anak itu bisa memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, dan mereka mau memperbaiki. Nah, itu adalah kegiatan restitusi. Sebenarnya kita sedikit belajar ya, mulai dari sini nanti kita akan sedikit belajar terkait dengan BK ya sebenarnya. Tapi kan kegiatan ini kita alami juga di kelas pembelajaran kita, ya. Nah, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas dasar mereka, gitu. Ya, mereka kadang-kadang kan melakukan hal-hal yang mungkin mereka belum pikirkan resikonya, gitu. Ya, oke. Nah, di sini kita coba tampilkan beberapa ciri restitusi ya, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan, ya. Kita sebagai guru ya menawarkan ya solusi-solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut, ya, menuntun untuk restitusi itu untuk menuntun melihat dari dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan, ya, kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah untuk cara yang paling baik. Nah, yang 8 itu adalah restitusi fokus pada solusi, ya, bukan kita mencari salahnya anak, gitu kan? Kita restitusi itu bukan mencari salahnya anak, tetapi bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dibuat tersebut, dan mereka mau untuk memperbaikinya, gitu. Ya. Nah, dan selanjutnya adalah kita coba masuk
di kebutuhan dasar. Nah, kadang-kadang anak-anak itu melakukan kesalahan, ya istilahnya kesalahannya, mereka menjadi sedikit berbeda. Misalnya dalam satu kelas ada satu yang rame, ada satu yang tidur. Itu ternyata mereka itu mungkin ada kekurangan dari kebutuhan dasar mereka, ya. Nah, di sini kebutuhan dasar mereka itu ada kasih sayang dan rasa diterima, ya. Nah, bisa jadi mungkin ada yang tidak diterima di kelas, gitu kan. Ada yang mungkin kurang kasih sayang, gitu kan. Bisa jadi kebebasan apa? Kebebasan berekspresi, kebebasan anak, gitu kan. Nah, bersamaan juga dengan kesenangan dan penguasaan. Serta yang terakhir adalah bertahan hidup. Oke, coba di sini kebutuhan hidup itu adalah seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Nah, sebagai pendidik diharapkan mengetahui kebutuhan dasar yang ingin dicapai anak yang berbeda negatif tadi. Berarti kita tadi kan belajar restitusi. Restitusi itu sebenarnya kan ya emang tahu ada masalah, kita cari masalahnya, cari solusinya. Dan nah, permasalahan anak yang muncul itu karena tadi, ya, kebutuhan dasarnya mereka ini kadang-kadang tidak ada yang tidak terpenuhi. Berarti mereka kadang-kadang melakukan hal-hal yang pengen mereka lakukan agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Misalnya kesenangan, gitu kan. Di kelas mungkin karena ya monoton, mencatat saja ataupun mengerjakan tugas-tugas saja. Nah, mereka akhirnya kekurangan kesenangannya. Pembelajarannya kurang menarik, kurang happy, gitu kan. Akhirnya anak-anak itu ada yang sering bolos, ada yang akhirnya keluar kelas, berkeliling, gitu kan. Nah, sehingga di sini itu ya kita harusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, gitu. Nah, dalam kita merestitusi ini, ya, dalam kegiatan kita untuk adanya yang melaksanakan atau anak-anak itu melakukan kesalahan. Nah, kita di sini biasanya kita menjadi 5 ini. Nah, nanti yang kita sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer. Nah, sebelum saya bahas nanti satu-satu nih, kira-kira kita seringnya yang mana ini? Saya biasanya dulu tahunya itu ya sebagai penghukum merasa pembuat bersalah, gitu kan. Pembuat bersalah itu sebagai gimana? Nah, biasanya ini kita kadang-kadang ada yang kita udah jelaskan, misalnya terus ini rame. Nah, biasanya kita langsung panggil anaknya tuh. Ini nih si Andi nih bikin rame, berarti ini teman-temannya jadi gak konsen, gitu kan. Nah, biasanya kan ada yang gitu kan. Ya, saya seperti itu. Nah, itu kita merasa cenderung untuk membuat mereka itu langsung to the point, gitu, bersalah, gitu kan. Sebenarnya kan ya mereka juga punya hati sebenarnya, ya. Nah, saya baru sadar itu ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata kurang cepat lah misalnya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, penghukum. Nah, ini penghukum itu bisa berupa fisik maupun verbal. Kalau fisik itu biasanya kalau dulu itu kalau nggak bisa ngerjakan langsung dipukul, ya.
Ya, misalnya kalau tidak potong kuku biasanya hari Senin gitu kan, naik nanti langsung sama guru langsung cemes gitu kan. Nah, itu penghukum. Nah, biasanya nih muncul ciri-ciri gini nih, ada enggak nih pada Bapak Ibu nih? Patuhi aturan saya atau awas. Pak Surya gimana? Hukum Pak. Yang mana biasanya coba? Kamu selalu saja salah Pak. Biasanya itu. Orang-orangnya itu. Nah, itu mulu. Kalau yang lainnya, Ibu juga sama. Yang mana? Atau mungkin yang ini nih? Selalu nih. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Ngejat 10 Ya? langsung ngejat 10. Ya, gitu kan ya. Apalagi nih? Oke, gitu ya. Berarti ini terlambat lagi. Misalnya kadang-kadang ini nih, ya mau bener mereka kita tidak tahu nih mereka kesulitannya apa gitu kan. Terlambat lagi masuk. Kemarin sudah, ini sekarang dia lagi gitu kan. Nah, terus langsung disuruh dihukum apa gitu kan. Nah, ini yang mungkin sedikit lembut daripada penghukum, tapi nah ini nanti jatuhnya ini akan ke psikolog ya, di mentalnya anak-anak ya. Kadang-kadang kita, nah ini nanti kalau kita merasa biasanya membuat merasa bersalah itu anaknya nanti kan kena mental biasanya ya. Biasanya ini ciri-cirinya nih, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah janji mau mengerjakan, kamu janji datang tidak terlambat lagi, tapi kamu kok masih masih melakukan lagi, nanti itu kecewa sekali, kan? Atau bapak kecewa lagi, ya. Berarti ini sudah salah nih. Kadang-kadang di kelas saat pembelajaran ini gimana nilaimu? Katanya mau belajar, tapi kok masih jelek, gitu kan? Oke. Nah, yang selanjutnya kita karena kurikulum merdeka ini mungkin kita sudah mulai posisinya kita sebagai teman ya. Memang posisinya tidak menyakiti, tetapi masih berusaha mengontrol diri kita melalui persuasi. Nah, di sini yang mungkin kita sudah familiar ya, anak-anak itu akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja sisi negatifnya itu murid itu menjadi tergantung dengan guru tersebut. Ya, ini sama. Mungkin berarti dengan penghukum dengan yang pembuat merasa bersalah tadi hampir sama, tapi di sini itu berbedanya biasanya hanya intonasi gitu kan. Nah, tadi kan bisa jadi tadi kalau yang bermasalah pembuat merasa bersalah tadi agak ketus gitu kan. Nah, dan sedikit kayak mengejek gitu kan. Nah, kalau yang teman ini sedikit udah ada perbaikan ini kan. Ala-ala teman lah kita gitu kan. Nih, bisa jadi intonasinya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Nah, kemarin kamu sudah janji nih ke bapak, ya, kenapa terlambat lagi? Gitu. Ayo, dari sudah bapak, silahkan duduk, gitu kan. Nah, oke, itu ada posisi teman. Nah, itu akan berbeda ketika ada juga yang posisinya keempat dan kelima. Nanti yang keempat itu yang part ini adalah pemantau. Nah, oke, pemantau ini kita di sini sudah bagus, tidak ada intonasi yang kasar, tidak ada, maksudnya intonasi yang tinggi dan raut muka yang mungkin galak gitu. Kita coba dengan yang formal, ya kan? Nah, pemantau ini adalah biasanya suaranya datar, bahasa tubuhnya itu formal. Jadi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Ya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Gitu kan? Nah, biasanya
anak ini nanti akan dengan sendirinya akan mengikuti konsekuensinya. Akan sedikit berbeda tadi. Kalau yang pertama tadi kan penghukum nih, Adi, kamu telat lagi nih, ambil posisi, gitu kan biasanya. Nah itu bedanya yang pertama penghukum, nggak langsung gitu kan. Kalau yang selanjutnya bersalah tadi, gimana nih Adi nih, kemarin udah janji, ini masih terlambat lagi gitu. Oke. Nah, yang posisinya adalah manajer. Kalau manajer ini kita ya istilahnya kita sudah anak-anak itu kita bersama-sama untuk merasa bertanggung jawab ya atas perilakunya. Berarti kita sudah istilahnya kita sudah dewasa ya. Nah, dan istilahnya lebih ke bapak ya. Kalau tadi nada bahasanya itu datar, yang pemantau tadi istilahnya dengan teman. Nah kalau manajer itu dia kebapakan, berarti nada suaranya itu lebih tulus, ya. Nah, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa setelah kita dimulai? Ya, kan beda dengan Adi, gimana ini? Kamu udah tahu nggak kelas ini setelah masuk jam berapa? Gitu kan? Tapi dengan nada ini gimana kira-kira? Kalau kita menerapkan yang mana ini? Pak Surya, gimana? Enakan yang mana? Iya, enakan yang hukum sebenarnya. Hukum ya, nggak ulang lagi ya? Ya, tapi berarti selama ini saya kurang tepat kok berarti menangani anak ya. Nah, bisa jadi ya, karena awal kita pemberian kita itu nanti bukan efeknya bukan hanya ke kita, tapi ke depannya dengan orang lain juga ya. Oke, nah di situ kita usahakan, karena kita intinya tadi pendidikan Indonesia itu adalah memanusiakan manusia. Anak-anak kita juga manusia dan mereka juga butuh 5 kebutuhan dasar tadi ya, sehingga terpenuhi dan otomatis mereka juga akan mengikuti gitu kan. Nah, oke. Oke, kita akan coba masuk ke tadi nih sejauh yang kita sudah lalui tadi, mulai dari paradigma belajar, terus sampai dengan restitusi, sampai dengan posisi kontrol tadi. Ada yang ditanyakan? Bukannya ditanyakan? Kalau dari penjelasan Pak Puji sudah cukup, cuma memang sebagai guru ya, apalagi guru SMK, kadang itu melihat tingkah anak-anak yang kemudian sudah remaja dewasa itu kadang sudah direkamel pernikahan dan nilai gitu. Jadi menghukum itu memang kalau saya sama seperti Mas Surya perlu ada dengan nada tinggi gitu. Itu ada solusi ya. Tapi ya mungkin nanti diperbaiki lah kalau memang jadi juga sama seperti ya. Memang ya saya sendiri juga bukan, kalau saya berbagi ini udah melakukan yang terbaik juga ya, kadang-kadang juga ada emosi juga sih ya. Tapi untuk menjadikan kita sebagai manajer istilahnya gitu kan, itu juga perlu energi yang ekstra kalau kita karena posisi siswa kita kan sudah gede nih ya, umur kan sudah mendekati 15, 16, 17, udah gede ya kan. Kadang udah pertama halus atau masih ngulang lagi gitu kan, ternyata ya nanti ada solusi yang terakhir ya. Nah, itu kita ya mau nggak mau kan kita juga mereka membutuhkan itu penanganan yang khusus gitu kan, yang perlu perhatian. Kadang-kadang bisa jadi ya kalau kita hukum itu ada yang nurut, sadar, ada. Tapi ada juga nih kita hukum itu malah jadinya tambah, istilahnya itu tambah berat gitu kan. Mereka tambah berani ya kan, tambah bebal istilahnya. Malah kadang-kadang malah acuh tak acuh gitu kan. Nah, saya pernah mendapati juga anak saya, klien saya yang akhirnya keluar gitu kan,
awalnya itu ya dihukum gitu kan, akhirnya dia nggak mau dengan pelajaran itu gitu, pelajarannya A gitu, pelajaran A gitu kan. Nah, di situ istilahnya kayak apa ya, udah trauma gitu kan, dihukum gitu. Nah, padahal kita belum tentu nih posisi kita benar nih. Ya boleh jadi yang telat tadi, berkali-kali telat tadi mungkin ada, ternyata itu ada simpul yang ruwet ya, istilahnya apa, rumit yang mungkin ada di anak di rumah gitu kan, sehingga menyebabkan dia telat. Nah, itu kita harus melakukan nanti adalah restitusi. Oke, kita akan coba lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa, dan agama. Seseorang itu akan lebih bergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan yang sudah tertulis yang kita dapatnya turun-temurun. Tentunya akan berbeda ketika kita membuatnya kita bersama-sama, terus kita menguraikan kenapa kok kita harus menyapu, kenapa kok kita harus apa itu ketika masuk itu kita harus kaki apa itu dibersihkan dulu gitu. Nah, itu keyakinan kelas kita, misalnya keyakinan terkait apa itu kebersihan kelas gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dan kita itu harus dibuat nih. Oke. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara keyakinan dengan peraturan, ya kan? Kalau peraturan itu biasanya bersifat aturan ya, kaku, dipaksa, gitu kan? Nah, kalau keyakinan itu biasanya lebih bersifat abstrak ya. Oke. Next, kita akan coba. Nah, di sini kalau keyakinan kelas itu berasal dari curah pendapat. Nah, di sini juga masukan murid dari semua siswa yang ada di kelas misalnya. Terus, nah di sini kita coba kalau cara pembuatannya yaitu kita melakukan pembentukan keyakinan kelas. Misalnya nih, kalimat yang negatif itu jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti dengan kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas ini selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan untuk meninjau ulang ya prosesnya tadi. Caranya adalah mulai dari, saya ulang, mencurahkan pendapat, terus kita masukkan semua apa itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, kita baiknya itu jangan menggunakan kata negatif ya, jangan berlari, jangan rame, jangan mencoret, jangan mengganggu siswa. Biasanya kan peraturan itu kan modelnya berupa negatif ya. Nah, kita coba ganti dengan positif. Misalnya kalau jangan ganggu siswa, jangan ganggu teman kelas, itu kalimat positifnya apa jadinya? Bagaimana? Hargai teman-teman. Oke. Kalau kalimat negatifnya kan ini misalnya nih, jangan berlari di kelas. Berarti kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau ini kalimat negatif kan biasanya jangan berisik. Kalimat positifnya, oke, jagalah ketenangan di kelas, gitu kan? Nah, mereka karena nanti akan legowo. Nah, setelah itu kita akan coba tinjau ulang. Oke, selanjutnya, nah setelah itu kita tinjau ulang. Terus kita tinjau ulang, terus kita kalau sudah sepakati kita tanda tangani, ya, baru kita nanti ditempel atau kita piagamkan seperti itu. Nah, kita akan coba lihat. Nah, di sini adalah coba peraturan dan di sini adalah keyakinan.
Ya, bisa dilihat ini. Nah, dilarang mengganggu orang lain, berarti kita coba keyakinan kelas adalah kita coba ubah kalimatnya menjadi menghormati orang lain. Nah, dilarang melakukan kekerasan, nah, kita ganti dengan bisa menghormati orang lain atau keselamatan, gitu. Ya, nah itu nanti lebih universal. Nah, penyusunan kesempatan kelas ataupun ini kita bisa mulai coba. Misalnya kalau saya itu punya, misalnya mengajar di 3 kelas ini kan, ya mungkin bisa jadi antara satu kelas dengan kelas lain itu berbeda kesepakatan kelasnya. Misalnya di kelas informatika itu saya boleh menggunakan handphone, tetapi setelah mendapatkan ada pembelajaran selesai, ketika materi selesai dan melaksanakan proses pembelajaran itu menggunakan handphone, soalnya kan praktikum informatika penggunaan HP. Berbeda dengan mungkin di pembelajarannya di PKK gitu kan, produk kreatif dan kewirausahaan, itu tidak boleh gitu kan ya. Itu silakan, itu kita sepakati kelas ya. Nah, misalnya ada yang terlambat, ya nanti konsekuensinya apa, dan tentunya jangan yang berupa berat ataupun fisik ya. Begitu juga ya ke sayanya gitu kan, ketika masuk kelas ya harus on time gitu kan. Kalaupun meninggalkan kelas harus izin ya, harus izin, bukan hanya siswa tapi kita juga ya. Dan itu ketika kita izin kita kemana, dan nanti kalau dihubungi kita ada di mana, kita sampaikan ke anak-anak ya. Oke. Kita akan coba ke segitiga restitusi ya. Nah, restitusi tadi adalah coba kita menggali ya, kita mencoba penyelesaian masalah, dan anak itu belajar dari kesalahan anak ya. Nah, di sini ada 3 tahapan atau kita menyebutnya adalah segitiga restitusi ya. Yang pertama itu adalah menanyakan keyakinan ya. Terus selanjutnya ada menstabilkan identitas dan ada validasi tindakan yang salah ya. Yang pertama mungkin kamu punya klien, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya kita mendapati anak itu terlambat ataupun tidak mengerjakan tugas. Misalnya kita pilih salah satu, coba kita tidak mengerjakan tugas misalnya ya. Kita coba, tentu kamu punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan tugas gitu kan. Nanti anak-anak otomatis akan menceritakan nih gitu kan ya. Tentunya kita menggunakan mediasi yang berupa manajer ya, yaitu dengan kalimat-kalimat tulus, tidak menghakimi, tidak intonasinya yang baik gitu kan. Dan selanjutnya kita coba menanyakan keyakinan nih, keyakinan kelas ya kan. Keyakinan kelas tadi yang mana ya. Tugas, kalau kita sebagai siswa, kalau ada pembelajaran tugas, kita harus bagaimana gitu kan. Nah, ya harus mengerjakan Pak gitu kan. Nah, baru nanti kita coba pada saat menstabilkan identitas, nah kita akan kuatkan ya. Setiap orang ya kan pernah melakukan kesalahan, tetapi saya yakin kamu pasti bisa mengerjakan tugas ya. Kamu harus melakukan manajemen waktu ya, seperti itu. Nah, di sini kalau menstabilkan identitas seperti ini ya, coba kita akan, kalau validasi kebutuhan ya, membantu siswa untuk mengenai basic need atau kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut ya. Misalnya kata-katanya itu, kamu bisa saja akan melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, misalnya gitu kan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya ya, seperti itu. Oke.
kita terus terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Ya, kelas ideal kita seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Ya. Nah, dikuatkan. Jadi anak itu sehingga setelah kita restitusi, anak itu tidak melakukan kembali kesalahan dan mau memperbaikinya, gitu ya. Nah, ini mungkin di akhir nanti saya coba kasih sampel. Ini ada kegiatan diskusi yang mungkin saya pernah lakukan. Oke, ini ya. Ini mendapati anak kalian saya yoga yang tidak mengerjakan tugas. Mas yoga ya, ini panggil di sini campur ya. Saya lihat di beberapa kali pertemuan pelajaran itu kan di tugasnya itu ada kendala ya. Nah, ini udah tahapan yang ini ya, keyakinannya. Kita coba tawarkan solusi-solusinya juga ya. Oke, seperti itu ya untuk terkait dengan contoh penerapan dari restitusi ini. Berarti kita coba mencari maksudnya alasan apa itu anak tersebut apa itu mungkin latar belakang anak itu melakukan kesalahan tersebut. Terus selanjutnya kita coba gali anak tersebut punya keyakinan apa ataupun keyakinan kelas kita bagaimana. Contoh yang idealnya seperti apa, terus kita coba anak tersebut mau untuk memperbaikinya, untuk menjadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan. Sehingga dengan penerapan segitiga restitusi ini kita diharapkan anak-anak tersebut punya kesadaran ketika saya melakukan kesalahan ini konsekuensinya gini gitu. Oke, mungkin cukup sekian mungkin dari saya pemaparan terkait dengan budaya positif ya. Mungkin apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Mungkin ada yang disampaikan? Sudah cukup Pak Puji. Iya. Oke, nanti mungkin kita bisa sharing-sharing ya terkait dengan apa itu budaya positif. Saya juga bukannya menjadi yang terbaik gitu kan. Tapi mungkin saya juga biasanya itu yang pertama tadi yang jadi penghukum itu memang saya biasanya sering ya kan. Apalagi yang pembuat merasa bersalah itu biasanya itu seneng banget itu biasanya langsung teaching ya. Langsung teaching.
langsung di gym gitu kan. Nah, itu yang perlu usaha ternyata. Kalau yang kita memanusiakan manusia, kita anak itu sebagai anak manusia juga, kita punya perasaan, kita menyentuh hatinya itu juga bukan dengan kasar, harus pelan-pelan, itu juga punya energi yang lebih, ya kan. Kadang-kadang kita tidak mau repot-repot, biasanya dihukum aja udah selesai gitu kan. Oke, mungkin dari saya cukupkan sekian. Jika mungkin ada yang diskusi, nanti kita sambil bertemu dan juga mungkin kita sharing-sharing bisa. Saya sangat berharap, ya kan, ilmu yang saya dapatkan terkait dengan budaya positif di guru penggerak ini juga bermanfaat buat teman-teman semua, Bapak Ibu guru. Dan saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Dan terakhir saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan ataupun menyinggung, artinya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.